kembali dengan saya Nuning Kurniasi, pengampu mata kuliah perancangan basis data di program studi Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Kita akan membahas tentang normalisasi dalam perancangan database. Ini akan terbagi menjadi 2 video ya. Nah, video yang ini yang sekarang sedang kita lihat ya, ini akan membahas tentang pengertian normalisasi, pentingnya normalisasi, tujuan normalisasi, keuntungan normalisasi, pengertian redundansi data, bagaimana redundansi data bisa terjadi, pengertian anomali data, dan jenis anomali data. Nah, ini adalah pengertian dari normalisasi. Normalisasi dalam proses perancangan database merupakan sebuah proses untuk mengubah sebuah relasi yang memiliki masalah tertentu ke dalam 2 buah relasi atau lebih yang tidak memiliki masalah tersebut. Sebuah proses yang dipergunakan untuk membuat database yang kompleks menjadi lebih sederhana dan efisien, dan merupakan sebuah metode dalam perancangan database relasional untuk menguraikan informasi dalam tabel menjadi unit yang lebih kecil dan logik tanpa kehilangan data atau redundansi. Pentingnya normalisasi. Ya. Yang pertama, itu normalisasi penting untuk mendistribusikan atribut secara optimal ke dalam tabel ya, dengan menghilangkan atribut dengan banyak nilai, atribut yang berulang atau ganda, atribut non deskriptif, atribut dengan informasi yang berlebihan, dan atribut yang dibuat dari fitur lain. Kemudian normalisasi juga penting untuk memastikan lingkungan informasi yang berfungsi dengan baik dan memastikan bahwa struktur database yang cocok untuk query secara umum gitu ya, meminimalisasi redundansi data untuk meningkatkan efisiensi memori pada server database, kemudian integritas data yang maksimal melalui pengurangan penyisipan, penambahan, dan juga penghapusan anomali. Nah, tujuan dari normalisasi ini mengeliminasi redundansi dan anomali data, membuat struktur data agar dapat mengurangi kemungkinan data error, kemudian mengurangi tempat penyimpanan atau disk space. Keuntungannya tentu dari tujuan ini kita bisa lihat bahwa normalisasi ini dapat mengurangi kebutuhan akan tempat atau space data, kinerja penelusuran lebih cepat, dan meningkatkan integritas data. Nah, tadi kita berbicara tentang pengurangan redundansi data dengan mempergunakan normalisasi. Jadi redundansi data dalam sebuah database ini terjadi ya ketika informasi yang sama secara tidak sengaja tersimpan secara berulang di dalam sebuah tabel atau sebuah database yang sama, menyebabkan peningkatan jumlah dan biaya penyimpanan. Kemudian bisa menyebabkan error dan analisis yang salah. Contohnya, ya, entry buku yang sama diinput berulang, nama penerbit yang sama diinput berulang. Nah, itu contoh dari redundansi data. Nah, redundansi data bisa terjadi ya beberapa kemungkinan. Yang pertama, tim kerja tidak menyadari bahwa data yang sama sudah diinput. Kemudian struktur data yang buruk sehingga tidak dapat mendeteksi data yang sama. Backup data yang berlebih termasuk tidak memperbaharui backup data versi lama dengan versi yang baru. Kemudian sistem yang tidak terintegrasi menyebabkan data yang sama diinput berulang. Nah, kemudian berikutnya adalah tentang anomali data. Anomali dalam sebuah database ini terjadi ketika ada ketidakkonsistenan data yang dihasilkan dari operasi penyisipan, pembaharuan, penghapusan, dan modifikasi. Anomali data ini dalam sebuah database biasanya terjadi karena adanya redundansi dalam relasi atau perencanaan struktur data. Kemudian anomali mempengaruhi proses penyisipan, ya, pembaharuan, penghapusan, dan modifikasi data dalam relasi. Beberapa data mungkin akan hilang apabila data diperbaharui. Ada 3 jenis anomali data. Yang pertama, anomali penyisipan atau insert anomali, anomali peremajaan atau update anomali,
dan anomali penghapusan atau deletion anomali. Kita mulai dari anomali penyisipan. Anomali penyisipan terjadi ketika pengguna tidak dapat menyisipkan record pada database tanpa menambahkan atribut tertentu yang mungkin tidak pasti pada saat penyisipan. Ya, ini contoh. Ada 3 dosen yang saat ini mengampu mata kuliah database design, ya, seperti terlihat pada tabel. Apabila ada dosen lain yang akan masuk namanya ke dalam tabel tersebut, ya, sementara dosen tersebut belum tentu mengajar mata kuliah database design, maka akan terjadi anomali, ya. Atau apabila kita sisipkan sekarang, maka value-nya akan menjadi nul. Nul itu artinya kosong, gitu ya. Sehingga terjadi anomali. Nah, pada tabel tersebut juga terjadi redundansi, ya, pada kolom mata kuliah, di mana nama mata kuliah database design itu di-entry secara berulang. Solusinya bagaimana? Nah, kita dapat mengizinkan suatu kolom, ya, bernilai nul untuk atribut yang tidak diketahui dari entitas tertentu. Sedangkan pada contoh tabel yang tadi di slide sebelumnya, ya, kolom tersebut mewakili sebuah hubungan dengan entitas sehingga solusi tersebut tidak dapat diterapkan. Solusi untuk mengatasi anomali penyisipan adalah dengan membuat entitas atau tabel lain. Nah, ini contohnya, ya, dari tabel sebelumnya, gitu ya. Nah, maka kita perlu membuat tabel yang berbeda untuk data dosen dan data mata kuliah seperti terlihat pada tabel 2 dan tabel 3 di layar ini, ya. Nah, dengan demikian apabila ada penambahan dosen bisa mengisi di tabel 2 data dosen, gitu ya. Dan apabila ada penambahan mata kuliah tinggal diisi di tabel yang ketiga. Kemudian yang kedua tadi ada anomali peremajaan. Nah, ini terjadi karena ada redundansi data. Menonaktifkan pengguna untuk memperbaharui suatu record atau entitas tanpa melakukan tindakan lain seperti penambahan atau penghapusan, sehingga pengguna harus memperbaharui atau menghapus record atau entitas tersebut di semua tempat secara manual. Ya, ini contoh anomali peremajaan. Ya, misalnya ada 2 mahasiswa dengan nama yang sama pada program studi yang sama, semesternya sama, dan mencantumkan mata kuliah yang sama pada saat pengisian KRS. Ya, seperti contoh ini, ada namanya Raihan, semuanya sama, semester 3 gitu ya, semuanya sama. Dua-duanya mengambil mata kuliah database design dan juga arsitektur informasi, gitu ya. Nah, kemudian ternyata salah satu mahasiswa tersebut, katakan salah satu Raihan tersebut melakukan PKRS dengan mengubah mata kuliah yang diambil dari arsitektur informasi menjadi retrieval system, gitu ya. Nah, ini contoh anomali peremajaan. Nah, pada tabel itu kita belum bisa mengidentifikasi, ya, Raihan mana nih yang melakukan PKRS, sehingga daftar mahasiswa perlu dibuat, ya. Dibuat satu tabel dengan nomor pokok mahasiswa atau NPM, ya, sebagai primary key seperti pada tabel yang terlihat di layar, gitu ya, kemudian dihubungkan dengan tabel yang sebelumnya. Nah, misalnya contoh tabel mahasiswa dengan NPM sebagai primary key, ya, sehingga kita dapat dengan mudah mengidentifikasi Raihan yang mana nih yang melakukan PKRS, gitu ya. Nah, berikutnya ada anomali penghapusan. Ini terjadi ketika pengguna menghapus suatu data yang mengakibatkan penghapusan seluruh data. Ya, contoh, ketika pengguna menghapus mata kuliah yang tidak jadi diambil oleh mahasiswa, maka seluruh record tentang mahasiswa tersebut akan terhapus. Ini contohnya, ya. Apabila pengguna ingin menghapus mata kuliah database dari tabel mata kuliah, gitu ya, maka di situ kita tulis delete from, gitu ya, nama tabelnya apa, kemudian kondisinya where, mata kuliah apa yang dihapus, gitu ya. Nah, maka hasil dari perintah tersebut tadi, ya, yang delete nih, ya, delete from, gitu ya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ya, pada tabel yang terlihat di layar ini terlihat bahwa bukan hanya mata kuliah yang terhapus, gitu ya, tetapi nama mahasiswanya juga terhapus. Ya, untuk menampilkan kembali nama mahasiswa tersebut, maka pengguna harus menambahkan lagi. Ini, ya, ini solusinya. Demikian, ya, tentang
redundansi dan anomali data. Di video selanjutnya kita akan lanjutkan materi tentang normalisasi pada database. Terima kasih.